Pemutaran film layar tancap berkeliling desa Sebanyumas Raya. Festival Film Purbalingga 2022, hiburan rakyat dengan sajian film di layar lebar. Memupuk bibit calon sinias muda dari selatan Jawa Tengah. Monggo, warga masyarakat Desa Semanding dan sekitarnya, mangken dalu jam 7:30 nonton film gratis. Sebelum 1831, Karesidenan Banyumas Raya meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, dan Banjarnegara. Namun, kemudian semuanya menjadi daerah terpisah yang masing-masing dikelola sistem pemerintahan ketumanggungan atau setingkat bupati. Akhirnya Banyumas dibagi, ada Kabupaten Banyumas, Kabupaten Aji Barang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, ya kan? Kabupaten hanya 4 kabupaten. Oh, Dayi Luhur dulu bukan masuk Kabupaten Banyumas, tapi di bawah Kasunanan Surakarta langsung, tapi ditambahkan dicaplok juga oleh Belanda, sehingga ada 5 Kabupaten Dayi Luhur. Tapi Dayi Luhur itu hanya 6 bulanan dibubarkan karena Belanda tidak merasa beruntung ya, karena daerah sana daerah miskin, daerah yang ya termasuk daerah Kabuyutan, daerah Kabuyutan kan daerah yang tidak boleh diambil pajaknya kan, sehingga pemasukan dari Dayi Luhur dianggap kecil, sehingga Kabupaten Dayi Luhur dibubarkan hanya mungkin sekitar 6 bulanan gitu. Nah kemudian digabung dengan Cilacap, dengan Kabupaten Aji Barang. Nanti dari sini muncul Kabupaten, ini semuanya pakai Temenggung. Kanjeng Raden Temenggung sebagai bupati di 5 kabupaten di Karesidenan Banyumas sejak 22 Agustus 1831. Namun, jika kita tarik sejarahnya lebih jauh, salah satu daerah tersebut yakni Purbalingga dulunya hanya dipimpin oleh seorang ngabei, sebuah jabatan dalam kebangsawanan Jawa yang berada setingkat di bawah Tumenggung. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten Purbalingga dulunya merupakan bagian daerah Banyumas sebelum berdiri menjadi kabupaten sendiri. Purbalingga itu adalah daerah ngabehi, bawahnya Adipati Banyumas. Jadi tidak mungkin Bupati Banyumas dengan Purbalingga itu setaraf. Iya, itu pasti di bawahnya itu. Jadi saya sudah memperbaiki sejarah bahwa Purbalingga itu mereka ngabehi di Payudha III itu adalah nanti sampai keturunannya tahun 1831 itu semuanya ngabehi, tidak ada yang bergelar Temenggung. Jadi itu Temenggung itu terlalu dibesar-besarkan ya. Dulu yang nulis buku sejarah di Purbalingga itu Triatmo. Jadi Triatmo itu selalu menyebut itu Temenggung semua sampai 1831. Padahal bukan Temenggung, mereka hanya ngabehi saja. Terutama ngabehi Pamerdain. Nah, kemudian pada abad ke-18 ngabehi Pamerdain itu memindahkan ke Purbalingga. Jadi menjadi ngabehi Purbalingga. Purbalingga dikenal sebagai kota perwira, karena di daerah inilah Jenderal Sudirman yang menyandang gelar pahlawan nasional dan jenderal besar pertama di Republik ini dilahirkan. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Meski begitu, daerah ini juga dikenal sebagai penghasil knalpot kendaraan bermotor. Industri knalpot di Purbalingga merupakan transformasi dari industri pembuatan kuali dan tembaga. Masyarakat Purbalingga yang sebelumnya berkecimpung sebagai pembuat kuali, perlahan beralih menjadi pembuat knalpot braling.
kualitas knalpot produksi Purbalingga dikenal premium. Tak hanya untuk memenuhi permintaan pembeli lokal, knalpot Purbalingga juga dipesan oleh produsen kendaraan bermotor dari luar negeri. Kalau Purbalingga itu memang buat seni knalpotnya itu memang luar biasa, Mas. Maksudnya dari lihat bentuknya aja, terus gambarnya aja juga mudah buat dibuat, Mas. Ya mungkin dari sananya melihat juga kualitasnya juga dari Purbalingga itu udah sangat baik, terus juga kalau untuk ke motornya juga presisi, terus nggak mudah terpasang, Mas. Maksudnya nggak sulit sampai pembeli luar negeri untuk terpasangnya nggak sulit buat dipakai, Mas. Knalpot juga sempat menjadi ikon festival film tahunan yang digelar Cinema Lovers Community atau CLC Purbalingga pada 2018. Pak, sabun karo odolen to? Iya, ngobar jujuk lukisan ngono iki Abror. Ajang yang digelar setiap tahun ini menyaring bakat sinias muda se-Banyumas Raya sejak 2007. Peserta kategori kompetisi filmnya merupakan pelajar tingkat SMA, SMK se-Banyumas Raya. Dewek kudu siap mati utawa ditinggal mati. Bagaimana sampai akhirnya Mbah Darsan ditahan dan apa sebabnya? Nah ya, saya ditahan itu tahun 71 saat pemilu kurang 1 bulan persis saya sedang tugas intel dibantukan tugas intel di Kodim Semarang. Terus saya dipanggil suruh menghadap itu saya dipanggil terus saya datang terus ditanya bahwa saya itu yang pendidikan Klaten boleh katakan semuanya itu menerima pelajaran Marxis komunis. Bagaimana sampai akhirnya Mbah Darsan ditahan dan apa sebabnya? Nah ya, saya ditahan itu tahun 71 saat pemilu kurang 1 bulan persis saya sedang tugas intel dibantukan tugas intel di Kodim Semarang. Ini adalah cuplikan salah satu film peserta kompetisi Festival Film Purbalingga 2022. Film tersebut dibuat oleh siswa SMK YPLP Perwira Purbalingga, yakni Nisa, Dian, dan Gofur, siswa dan siswi kelas 11 dan 12 jurusan multimedia. Ini bukan kali pertama Nisa mengikuti Festival Film Purbalingga. Sebelumnya, Nisa pernah ambil bagian sebagai penata suara dalam kelompok film di sekolahnya. Film tersebut diikutsertakan dalam festival yang sama. Kali ini, Nisa bertindak sebagai sutradara film dokumenter yang berjudul Kesaksian Darsan. Film ini mengisahkan tahanan politik saat isu komunisme bergejolak di Indonesia pada 1965. Gegara diajar komunis Marxisme, Mbah Darsan dan teman-teman ditahan selama 7 tahun tanpa proses pengadilan dan dikeluarkan dari ABRI tanpa adanya gaji. Jadi kita ada 3 orang, saya sebagai sutradara yang menyusun skrip dan sebagai wawancara, dan teman saya Dila sebagai kamerawati, dan Gofur sebagai
editor sekaligus BTS. Harapan kedepannya semoga film ini bisa mendapat juara dan bisa mengikuti festival-festival film di Indonesia. Nisa, Dian, dan Gofur tergabung dalam Kaviana Production di bawah bimbingan seorang guru pembina di tempat mereka bersekolah. Kaviana sendiri memiliki kepanjangan karya film anak sederhana. Selain dibimbing oleh seorang guru, peserta kompetisi film juga berkonsultasi dengan Cinema Lovers Community atau CLC Purbalingga sebagai penyelenggara. Beberapa sekolah di Purbalingga telah memiliki kegiatan ekstrakurikuler perfilman. Melalui kegiatan ini, anak-anak muda, khususnya pelajar SMA dan SMK di Banyumas Raya, diharapkan berani berkarya di bidang film. Tentu sebagai pembina, saya nggak selalu campur tangan ya ke anak-anak, karena anak-anak itu kan yang memproduksi. Nah, tapi saya itu membimbing dari pertama mulai menentukan tema, kemudian riset itu saya hanya mendampingi beberapa kali untuk ke narasumber. Selepasnya itu anak-anak belajar sendiri ke sana. Nah, untuk setelah itu anak-anak buat kesimpulan dari hasil riset. Saya mendampingi sampai mana nih film kalian itu berkembang sampai mana, karena waktu yang mepet, jadi kan saya harus terus ayo bikin kayak gitu loh. Nah, untuk syuting pun saya tidak ikut, mereka syuting sendiri, saya hanya memantau pas proses syuting. Kemudian saya hanya menengok pas malam, ini gimana nih, ada yang kurang atau enggak kayak gitu. Jadi mereka benar-benar memproduksi film ini itu sendiri. Terus editing itu mereka dalam pelajaran itu sudah ada. Nah, saya pun hanya proses mereka edit, saya mendampingi, tapi yang mengedit mereka, saya masukkan Gofur. Bolet iring ngendi sih kowe? Wadon wetan. Film-film mereka akan diputar perdana pada Festival Film Purbalingga yang digelar dengan layar tancap. Kategori film yang dilombakan terbagi menjadi dua, yakni fiksi dan dokumenter. Nantinya, dari masing-masing kategori akan dipilih pemenang berdasarkan penilaian juri. Film-film yang diputar menampilkan tema yang dekat dengan masyarakat. Peserta lomba diharapkan memahami bahwa ide sebuah film dapat lahir dari kondisi sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan kita berpikir bahwa anak SMA ini penting, mereka belajar film gitu kan. Dari banyak hal yang belum tahu, makanya mereka dengan media film bisa menjadi bahan untuk mereka belajar apapun di lingkungan mereka. Tidak perlu berat-berat. Karena di awal-awal anak-anak SMA itu masih berpikir bahwa film ya seperti yang dibuat orang-orang Jakarta itu kan, masih model sinetron dan sebagainya. Sebenarnya kan tidak usah persoalan yang berat-berat itu kan, di sekeliling kita aja banyak persoalan yang harus diangkat lewat film gitu. Layar tancap Festival Film Purbalingga kali ini akan digelar di 15 lokasi berbeda di seluruh Kabupaten Sebanyumas Raya. Perhelatan digelar selama sebulan penuh sejak 6 Agustus hingga 3 September. Monggo, warga masyarakat Desa Semanding dan sekitarnya nonton film gratis. Film karya pelajar Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, dan Banjarnegara. Ya inilah bakal sinema gerilya seperti ini. Yang kami mau sinema gerilya adalah layar tancap. Itu karena ketika nggak diperbolehkan, kemudian kami mendekat ke masyarakat, ke grassroots. Kita anak-anak muda punya karya yang kami pikir penting untuk bisa jadi tontonan masyarakat. Dan saat itulah masyarakat mendukung, support banget. Monggo,
warga masyarakat Desa Semanding dan sekitarnya, mangke dalu jam 7:30 nonton film gratis, memutar film pendek karya sinias lokal, film pendek ngapak, film karya pelajar Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, dan Banjarnegara. Gratis. Selain menampilkan film karya siswa SMA dan SMK se-Banyumas Raya, layar tancap Festival Film Purbalingga juga menampilkan film non-kompetisi karya sineas dari komunitas mahasiswa. Bahkan ada karya yang berasal dari luar negeri. Film akan diputar pada layar berukuran 10 kali 8 meter di ruang terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat setempat tanpa dipungut biaya. Perjalanan panjang dilewati oleh CLC Purbalingga dalam menggelar Festival Film Purbalingga. Kegiatan ini sempat dilakukan secara bergerilya karena dilarang pemerintah setempat. Dari hanya beranggotakan 4 orang, kini CLC Purbalingga digawangi 18 anak muda yang berminat di bidang film. Festival film yang digelar secara berpindah dari desa ke desa ini adalah hajatan tahunan mereka. Ya dari situlah saat itu ada konsep sinema gerilya gitu loh. Ya inilah bakal sinema gerilya seperti ini. Yang kami maksud sinema gerilya adalah layar tancap. Itu karena ketika nggak diperbolehkan, kemudian kami mendekat ke masyarakat, ke grassroots, untuk bisa diterima masyarakat, istilahnya untuk mencari bala gitu ya, mencari kawan. Kita anak-anak muda punya karya yang kami pikir penting untuk bisa jadi tontonan masyarakat. Dan saat itulah masyarakat mendukung, support banget terhadap karya-karya lokal yang memang di situ ada kritik, ada hiburan dan sebagainya itu kan. Siang berganti malam. Film layar tancap pun siap disaksikan. Bagi warga pedesaan, ini adalah hiburan yang patut disambut dengan antusias. Pertunjukan dimulai pada pukul 8 dan berlangsung hingga pukul 11 malam. Festival Film Purbalingga memang berskala daerah. Namun tak sedikit film jebolan ajang ini yang akhirnya ambil bagian pada Festival Film Indonesia. Beberapa dari mereka yang pernah mengikuti lomba juga mendedikasikan diri di bidang perfilman. Selamat malam, salam sinema. Jadi selama ini mereka ya termasuk satu kesatuan dalam budaya itu ya, dalam kehidupan sehari-hari orang Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas itu Cilacap itu biasa sekali hubungannya. Gitu. Nah barangkali dengan adanya film ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya orang Banyumas bisa tampil ya sebagai katakanlah artis-artis desa gitu kan. Karena memang di sini dulu dasarnya orang Banyumas ya punya seni juga, jadi seni ketoprak misalnya, seni pedesaan yang luar biasa sebenarnya. Jadi memang perlu ditulis ya mengenai sejarah seni Banyumas ya, yang hidup di desa-desa itu beraneka ragam dan selama ini eksis. Film itu bagi saya istri pertama mungkin malah ya artinya saya sekian puluh belasan tahun itu memang hidup dengan film gitu ya, malah kadang keluarga terlupakan itu, selalu berpikir untuk film, bukan sekedar film secara fisik ya, tapi film itu seperti dunia lain yang memang menarik untuk dipikirkan dan digeluti lah gitu.
Inilah cerita dari Banyumas Raya. Cerita tentang perjuangan memupuk minat calon sinias muda dalam menghasilkan karya. Tak peduli tua ataupun muda, pria ataupun wanita, semua berkumpul menyaksikan pertunjukan layar tancap di lapangan terbuka. Membantu memutar roda ekonomi bagi pedagang kecil dari pinggiran desa dan menjadi hiburan sederhana bagi masyarakat. Kurang padang loh, Dil. Harapannya dengan film karya anak-anak ini bisa mengangkat nama SMK YPLP Perwira Purbalingga ya. Kemudian karya film-film anak-anak dari SMK YPLP Perwira itu diterima di masyarakat. Pesan yang ada di film itu tersampaikan dengan baik untuk masyarakat. Karena tidak semua masyarakat tahu ya tentang konten film ini. Dewek kudu siap mati utawa ditinggal mati. Mak, Ya, kon tuku buku paket. Di tengah-tengah kita, di lingkungan kita masih banyak persoalan yang memang masih harus disorot. Dan film menjadikan media untuk menyoroti itu, hal-hal yang sifatnya memang timpang ya di sekitar kita. Nah, film menjadi medianya untuk bentuk kritik seperti itu sih.